Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2108110039. Perkenalkan, nama saya Susan Nurajija dengan NIM 2108110038. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Alia dengan nomor induk mahasiswa 2108110046. Perkenalkan, nama saya Rukaya, NIM 2108110048. Saya Muhammad Agung Ciftadi dengan NIM 2108110064. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 2108110061. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai pusat dan jenis-jenis nilai pusat. Yang pertama ada pengertian nilai pusat. Ukuran nilai pusat atau bisa disebut dengan ukuran rata-rata adalah suatu nilai tunggal yang merepresentasikan gambaran secara umum tentang keadaan dari nilai tersebut yang terdapat dalam suatu data. Ukuran nilai pusat dapat mewakili data secara keseluruhan dan merupakan rata-rata atau average. Karena nilai rata-ratanya dihitung dari keseluruhan nilai yang terdapat dalam data tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran nilai pusat adalah ukuran yang dapat mewakili dari data yang didapat secara keseluruhan. Yang kedua ada jenis-jenis nilai pusat. Jenis-jenis nilai pusat ini ada 6, yaitu rata-rata hitung atau mean. Yang kedua ada rata-rata pertengahan atau median. Yang ketiga ada modus. Yang keempat ada kuartil. Yang kelima ada desil. Dan yang keenam ada persentil. Yang pertama ada rata-rata hitung atau mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari data yang sudah ada. Yang kedua ada rata-rata pertengahan atau median. Median adalah nilai tengah yang terletak di tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Yang ketiga itu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah pembagian data yang telah berurutan ke dalam 4 bagian yang sama besarnya, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, sampai kuartil keempat. Yang kelima ada desil. Desil adalah pembagian data yang telah berurutan ke dalam 10 bagian yang sama besarnya, seperti desil pertama, desil kedua, desil ketiga, sampai desil ke-9. Yang terakhir itu ada persentil. Persentil adalah pembagian data yang telah berurutan ke dalam 100 bagian yang sama besarnya, seperti persentil pertama, persentil kedua, sampai persentil ke-99. Baik, ini pemaparan singkat yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, dalam jenis-jenis nilai pusat ini akan dijelaskan lebih detail oleh anggota kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu nilai rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min merupakan nilai rata-rata yang dilambangkan dengan X bar. Nilai rata-rata min merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data yang ada. Untuk menghitung nilai rata-rata min dapat dilakukan dengan cara menjumlah keseluruhan angka atau data yang ada dibagi banyaknya angka atau data tersebut. Untuk menentukan atau menghitung min dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada menghitung min atau rata-rata data tunggal, yang kedua ada menghitung rata-rata data kelompok. Yang pertama ada nilai rata-rata data tunggal. Dalam menghitung nilai min pada data tunggal dapat dibagi menjadi 2 macam lagi, yaitu yang pertama ada data tunggal frekuensi 1 dan data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. Di sini saya akan menjelaskan dengan data tunggal frekuensi 1. Data tunggal frekuensi 1 itu mempunyai rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar itu adalah min yang akan dicari. Sigma X adalah jumlah nilai yang ada. N adalah banyaknya frekuensi yang ada. Di sini saya mempunyai contoh nilai bahasa Indonesia dari 5 siswa.
Nilai bahasa Indonesia dari mahasiswa itu ada nilai 78, 79, 80, 81, dan 82. Nah, untuk menentukan frekuensinya itu, nilai 78 itu ada satu siswa, nilai 79 ada satu siswa, dan seterusnya. Sigma X adalah 400. Dari mana 400? Menjumlahkan dari nilai atas sampai nilai bawah, 78 tambah 79 dan seterusnya adalah hasilnya 400. Untuk nilai frekuensinya itu nilainya 5 dari jumlah data pertama dan data terakhir. Untuk menghitung rata-ratanya yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini adalah rumus frekuensi 1. X bar sama dengan sigma X itu nilai dari jumlah data siswa adalah 400 dibagi 5 itu adalah nilai N nya itu adalah frekuensi dari 5. 400 bagi 5 adalah hasilnya 80. Baik, yang kedua ada nilai min dengan frekuensi lebih dari 1. Untuk menentukan nilai frekuensi lebih dari 1 itu mempunyai rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. X bar ini adalah min yang akan dicari, sigma Fx adalah jumlah nilai F dikalikan X atau F kali X. Sigma F adalah jumlah total frekuensi. Di sini saya mempunyai contoh nilai bahasa Indonesia dari 20 siswa, yaitu nilai bahasa Indonesia dari 20 siswa itu ada nilai 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84. Nilai frekuensi data ini yaitu nilai bahasa Indonesia 78 ada 1 orang, nilai bahasa Indonesia 79 ada 2 orang, nilai 80 ada 5 orang, nilai 81 ada 6 orang, nilai 82 ada 3 orang, nilai 83 ada 2 orang, dan nilai 84 ada 1 orang. Untuk menentukan Fx ini yaitu 78 kali 1 hasilnya 78, 79 kali 2 hasilnya 158, 80 kali 5 hasilnya 400, 81 kali 6 hasilnya 486, 82 kali 3 yaitu 246, 83 kali 2 yaitu 166, dan 84 kali 1 hasilnya 84. Untuk nilai keseluruhan dari frekuensi itu ditambahkan dari nilai atas sampai nilai bawah, 1 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 20. Ini adalah nilai dari sigma F. Untuk nilai dari sigma Fx nya itu adalah 78 tambah 158 tambah 400 tambah 486 tambah 246 tambah 166 dan tambah 84 hasilnya 1618. Nah, untuk menentukan min-nya adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Ini adalah rumus atas. Sigma Fx-nya itu adalah 1618 dari hasil data yang telah diperoleh dibagi sigma F adalah 20 dari hasil frekuensi. 1618 dibagi 20 hasilnya 80,9. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghitung rata-rata data kelompok. Untuk dapat menghitung nilai rata-rata atau min pada data kelompok harus terlebih dahulu menghitung atau mengetahui nilai titik tengah atau midpoint dari data kelompok tersebut. Selanjutnya, untuk menghitung nilai rata-rata min pada data kelompok dapat digunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. X bar ini adalah min yang akan dicari, sigma Fx yaitu jumlah perkalian midpoint, sigma F yaitu jumlah total frekuensi. Di sini saya mempunyai contoh data yang mencakup nilai interval, frekuensi, midpoint, dan Fx. Nilai intervalnya itu yaitu 26 sampai 28, 29 sampai 31, 32 sampai 34,
35 sampai 37, 38 sampai 40. Untuk mencakup 26 sampai 38 itu termasuk batas kelas bawah, dan 28 sampai 40 yaitu batas kelas atas. Untuk menentukan frekuensinya yaitu 26 sampai 28 nilainya 1, 29 sampai 31 nilainya 2, 32 sampai 34 hasilnya 5, 35 sampai 37 hasilnya 1, dan 38 sampai 40 hasilnya 1. Untuk menjumlahkan nilai frekuensinya yaitu dijumlahkan dari atas sampai bawah, 1 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 10. Midpoint itu adalah nilai tengah dari nilai interval. Untuk menghitung midpoint yaitu 26 tambah 28 dibagi 2 hasilnya 27, 29 ditambah 31 dibagi 2 hasilnya 30, 32 ditambah 34 dibagi 2 hasilnya 33, 35 tambah 37 dibagi 2 hasilnya 36, 38 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 39. Untuk menentukan nilai fx yaitu 1 kali 27 hasil 27, 2 kali 30 hasilnya 60, 5 kali 33 hasilnya 165, 1 kali 36 hasilnya 36, dan 1 kali 39 hasilnya 39. Jumlah keseluruhan dari nilai fx yaitu 27 tambah 60 tambah 165 tambah 36 dan tambah 39 hasilnya 327. Ini merupakan nilai dari sigma fx, dan nilai frekuensi yaitu sigma f hasilnya 10. Untuk menentukan min-nya adalah x bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx-nya itu 327 hasil dari penilai jumlah fx yaitu 327 dibagi 10 dari sigma fx. Sigma fx-nya yaitu nilai frekuensi. 327 dibagi 10 hasilnya 32,7 ya. Di mana median itu nilai tengah atau nilai yang terletak dari tengah yang mewakili data secara keseluruhan setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, terdapat dua macam perhitungan median, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini kan ada contoh tabel distribusi median data tunggal ganjil, yang mana diketahui X-nya itu datanya itu ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Nah, kemudian di sini ada frekuensi itu berjumlah 1, 41, 51, 61, 71, 81, dan 90 itu 1. Dan dijumlah menjadi data semua ini frekuensi ada berjumlah 7. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya itu ME sama dengan sigma X N plus 1 dibagi 2. Kemudian kita urutkan baris ke berapa. Cara pengerjaannya yang mana diketahui N itu 7 ya, dilihat dari sini ya teman-teman, ya, jumlah data N. Jadi kita masuk ke rumus ya, pengerjaannya ditulis baris ke, kemudian sigma X N plus 1 dibagi 2 sama dengan X. Nah, N-nya kan sudah diketahui 7. Jadi di sini tuliskan 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 ditambah 1 kan jadi 4. Jadi di sini sama dengan X 4. Kemudian kita cari X 4 itu barisnya ke berapa? Kita hitung di sini 1 2 3 4. Nah, kita sudah mengetahui bahwa baris keempat itu adalah 60. Jadi mediannya itu berjumlah 60. Ya baik, selanjutnya itu kita ke tabel distribusi median data tunggal genap. Sama ya teman-teman, cuma kita hanya beda dilihat dari tabelnya berjumlah 8. Tadi kan 7 yang data tunggal ganjil itu ada 7. Nah, sekarang itu data tunggal genap itu berjumlah 8. Yang mana rumusnya ME itu sebagai median, kemudian baris ke, kemudian ke berapa? Kemudian dituliskan sigma X N per 2 ditambah X N plus 2 dibagi 2 per 2. Ya, cara pengerjaannya
Diketahui jumlah datanya kan tadi ada 8. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Maka X 8 ditambah 2, N-nya kan N-nya 8 tambah 2 ditambah N plus 2. 8 ditambah 2 dibagi 2 per 2. Terus kita jumlah, kemudian X 8 dibagi 2 kan 4. Kemudian 8 ditambah 2 itu 10 dibagi 2 menjadi 5. Jadi X 4 ditambah X 5 dibagi 2. Nah, kemudian kita cari dulu baris keempat ditambah baris kelima itu yang mana? Kita tulis dulu, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X4 nya itu 60, X5 nya itu 70. Maka kita tuliskan 60 ditambah 70 dibagi 2, yaitu sama dengannya mediannya itu 60,5. Baik, selanjutnya itu ada tabel distribusi median pada data kelompok. Di sini ditulis lagi datanya. Mediannya itu kalau kelompok kan 26 sampai 28, 29 sampai 31, 32 sampai 34 dan seterusnya. Nah, kalau tunggalan tadi cuma angka aja kayak 60, 40, 50 dan seterusnya. Kalau kelompok itu berbentuknya seperti ini. Kita masuk ya ke rumusnya itu ME sama dengan B ditambah P buka kurung setengah N dikurangi F per P terus tutup kurung. Nah, gimana? Sebelumnya kita mencari B dulu ya teman-teman. Caranya gimana? Cara mencari B itu ditulis ya, rumusnya B sama dengan kita ambil dari angka batas bawah kelas median di sini ya. Batas bawahnya kan di sini 31 tulis terus ditambah 32 dibagi 2. Hasilnya itu 31,50. Nah, di sini kan sudah tertera rumusnya. Nah, di sini keterangannya bahwa B itu batas bawah kelas median, P itu panjang kelas median, kemudian N itu jumlah sampel itu ini, terus F itu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, kemudian P itu frekuensi kelas median. Nah, ini tuh diambil dari frekuensi terbanyak, kan di sini ya frekuensi terbanyaknya itu ada 5. Kemudian kita masuk ke dalam rumusnya, pengerjaannya. Diketahui P itu 3, dilihatnya dari sini ya, dari kelas interval antara 29 sampai 31. Nah, kita tuliskan P itu interval kelas. Kita tulis 29, 30, 31. Ini kan berjumlah 3 jaraknya. Tulis di sini F itu 1. 1 itu ditulis dari sini ya, frekuensi ini ditambah 2 itu dari sini sama dengan 1 ditambah 2 kan 3. Kemudian F ini kan dilihat dari frekuensi yang terbanyak, berarti kita ambil dari sini 5. Tulis di sini 5. Kemudian N-nya itu jumlah sampelnya itu berarti 10 dari semua jumlah ini. Kemudian kita jumlahkan seperti tadi rumusnya. ME B ditambah P buka kurung setengah N dikurangi F per P tutup kurung. Terus tulisan lagi kan tadi udah diketahui bahwa B-nya kan 31,50. Terus P-nya itu 3. Tulis lagi 31,50 ditambah 3 buka kurung setengah N-nya kan tadi 10. Masukkan 10, F-nya itu 3, masukkan lagi 3 per V ini tadi 5 yang diambil dari kelas terbanyak. Kemudian buka tutup kurung. Nah, cara menghitungnya di sini ya teman-teman. 1 setengah dari ini tuh cara menghitungnya di sini. 1 dikali 10 sama dengan 10 dibagi 2. Nah, terus kan ini kan setengah, berarti sama dengan 5 dikurangi 3 karena 10 dibagi 2 kan 5 dikurangi 3. 3 itu dari sini hasil sini sama dengan 2. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kan 5 masih ada sini. 6 per 5 itu 120. Lalu kita tuliskan lagi jumlahkan di sini. Nah, ini 31,50 dari hasil B, P-nya itu 3, kemudian buka kurung setengah dari 10 min 3, terus dibagi 5 tutup kurung. Dan kita tuliskan kembali 31,50 ditambah 120 dari hasil ini. Dari hasil penghitungan setengah dikali 10 dikurangi 3 dibagi 5 dan mendapatkan hasil 1,20. Lalu kita jumlahkan 31,50 ditambah 1,20 itu hasilnya 32,70.
Adapun menentukan modus pada data tunggal itu caranya adalah dapat ditentukan berdasarkan data yang frekuensinya paling besar. Ini dapat dilihat sendiri ya teman-teman, data frekuensi yang nilainya paling besar itu ada di angka 12 ya. Nah ini, jadi modus itu adalah 38. Jadi begitu teman-teman. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai modus pada data kelompok. Tadi kan pada data tunggal ya, sedangkan hari itu pada modus pada data kelompok. Nah, modus pada data kelompok itu dapat dicari dengan rumus MO sama dengan B tambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Nah, MO itu adalah nilai modus yang akan dicari. B itu batas bawah kelas, P itu panjang kelas nilai modus. Sedangkan B1 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. B2 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Oke, di sini sudah ada datanya ya teman-teman. Nah, kalau modus itu diambil dari frekuensinya, frekuensi yang angkanya paling besar. Ini ya, yang angka yang paling besar itu 9. Nah, ini 9 nih. Kita fokus ke sini ya. Nih, batas bawah kelasnya itu kan, ini B itu kan batas bawah kelas ya. Nih 156, yang ini kita fokus ke sini. Ini sebagai B 156, tapi dikurangi 0,5. Dari mana sih 0,5 itu? Itu sudah ketentuannya ya teman-teman. Jadi 156 dikurangi 0,5 sama dengan 155,5. Sedangkan P itu panjang kelas nilai modus 5 ya. Hasilnya dari sini 156 ke 160 itu ada 5. Cara hitungnya 156, 157, 158, 159, dan 160. Jadi hasilnya ada 5 ya teman-teman. Jadi panjang kelas nilai modus itu ada 5. Ada 5. Terus B1 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini kan frekuensinya itu kita yang lihat. Frekuensi sebelumnya itu adalah 8. Nah, 8 ke 9 itu ada selisih berapa gitu? Selisih 1 kan ya, selisih 1. Kemudian B2 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Nah, ini kan setelah 9 itu frekuensinya 6 ya. Nah, 6 ke 9 itu selisihnya berapa? 3 kan? Nah, jadi selisihnya 3. Itu teman-teman. Sekarang kita masukin ke rumusnya ya. Baik, sekarang kita masukin ke rumusnya ya. Nah, rumusnya kan ini tadi sudah dijelaskan, B tambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Kan B-nya itu 155, dari sini dikurangi 0,5. Jadi 155,5 ditambah 5. 5-nya itu dari panjang kelas ini ya. Terus ini B1-nya itu frekuensi sebelumnya. Nah, ini frekuensi setelahnya. Jadi ini frekuensi sebelumnya itu 1 dan frekuensi setelahnya itu 3. Jadi B1-nya itu adalah 1 dan B2-nya adalah 3. Kita turunin nih 155,5 ditambah 5. Nih, ini kan 5 kali turun ini ya. Nah, terus 155,5 ditambah 5 kali 1 kan 5. Ini 4 turun lagi, jadi 155,5 ditambah 5 per 4. Hasilnya adalah 155,5 ditambah ini 1,25 itu adalah bentuk desimal dari 5,4 hingga hasilnya adalah 156,75. Jadi begitu teman-teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada kuartil. Kuartil adalah urutan sekumpulan data yang terbagi menjadi 4 sama bagian besarnya setelah diurutkan menurut nilainya. Kuartil juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil pertama, ada kuartil kedua, dan juga ada kuartil ketiga. Kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama yaitu ada mencari letak dan nilai kuartil data tunggal. Rumusnya yaitu adalah letak kuartil sama dengan data dikali I dikali N tambah 1 dibagi 4. Di sini bisa disesuaikan dengan dari letak kuartilnya. Misalnya kita cari kuartilnya kuartil 1, maka ini nanti digantinya 1, ini juga diganti 1. Kalau misalkan carinya kuartil 2, berarti ini diganti 2, ini pun diganti 2, begitupun juga dengan kuartil ketiga. Maka yang ini I-nya diganti 3 dan yang ini juga diganti 3. Di sini ada langsung contohnya. Contoh yang pertama yaitu adalah mencari letak kuartil 1, 2, 3. Nah,
sebelum kita masuk ke letak kuartil 1, maka yang pertama adalah urutkan datanya terlebih dahulu. Misalkan data ini belum terurutkan dari terkecil sampai terbesar, maka kita urutkan dulu dari kecil sampai terbesarnya. Setelah diurutkan, kita langsung ke letak kuartil 1, di mana rumusnya tadi yaitu I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, I ini kita ganti karena kita sedang cari letak kuartil 1, maka ini diganti menjadi 1. Ini juga diganti 1 menjadi I dikali N. N adalah jumlah data. Kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita masukkan 20-nya di angka di sini. Setelah itu kita bagi 4. Kita dahulukan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. 20 ditambah 1 sama dengan 21. 21 dikali 1 sama dengan 21. 21 dibagi 4 sama dengan 5,25 dalam bentuk desimal. Kalau dipecahkan menjadi 5/1/4 kalau dalam bentuk pecahan. Oke, kita sekarang udah tahu nih letak dari kuartil 1-nya. Kita langkah ke berikutnya itu nilai dari kuartil 1. Nilai kuartil 1-nya yaitu adalah rumusnya yang tadi, yang ini kita masukkan data kelima. Kenapa data kelima? Karena kita hasil dari ininya adalah 5,25. Berarti datanya itu data kelima dan juga data ke-6. Karena ini 1/4-nya dari data ke-6. Kita urutkan data kelimanya itu ada di nilai keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini data kelimanya dan ini adalah data ke-6-nya. Kita masukkan data kelimanya yaitu 55 dan ini 1/4. Kenapa 1/4? Karena sudah rumusnya ya teman-teman. Kemudian data ke-6-nya tadi 57 kita masukkan juga, dikurangi data kelimanya yaitu 55. Setelah itu kita jumlahkan dulu 55 ditambah 1/4. Kita dahulukan yang dalam kurung. 57 dikurangi 55 sama dengan 2. Berarti di bawahnya 55 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti 2/4. Kemudian kita jumlahkan lagi 55 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Kita tulis di sini teman-teman ya, 0,5 dari sini. Setelah itu kita jumlahkan 55 ditambah 0,5 sama dengan 50,5. Ini adalah nilai dari kuartil 1. Sekarang kita cari letak dari kuartil 2-nya, yaitu dari sini. Rumusnya sama seperti nilai letak dan juga nilai dari kuartil 1. Yang bedakan hanya di I-nya saja ya teman-teman. Yang pertama, ini rumusnya yaitu I dikali N ditambah 2. Kenapa 2? Karena kita carinya kuartil 2. Jadi dirubah menjadi angka 2. Yaitu 2 dikali 20 tadi adalah dari hasil nilai data yang di sini. Ada 20. Kemudian ditambah 2. Kemudian dibagi 4 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. Kemudian dikali 2 yaitu 44. Dibagi 4 sama dengan 11. Hasilnya. Ini adalah hasil dari letak kuartil 2. Kemudian kita cari nilai kuartil keduanya. Nih, ini adalah letak kuartilnya ada di angka 11. Berarti kita cari urutkan dari angka ke-11 di sini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini adalah letak nilai dari kuartil 2. Teman-teman ya. Kita sudah ketemu karena ini tunggal temannya, tidak ada pecahan atau lebihannya. Kemudian kita langsung ke letak kuartil ketiga. Letak kuartil 3 ini rumusnya sama, yaitu I dikali N ditambah 3 dibagi 4. I-nya kita rubah menjadi 3 karena kita sedang cari kuartil 3, yaitu 3 dikali 20 jumlah datanya, kemudian ditambah 3 dibagi 4, yaitu 20 tambah 3 adalah 23. Kemudian dikali 3 sama dengan 69. Dibagi 4 hasilnya yaitu 17,25 dalam bentuk desimal. Kalau misalkan kita dalam bentuk pecahan yaitu 17/1/4.
Ini adalah letak dari kuartil ketiga. Sedangkan kita cari lagi di nilai kuartil 3-nya. Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu ini. Data dikali 1 per 4 atau I kali N tambah 1 bagi 4 gitu teman-teman ya. Karena ini datanya itu ada di angka 17 dan ini ada lebihannya, berarti ada di data ke 17 dan ada di data ke 18. 1 per 4 dari data ke 18. Kita hitung data ke 17-nya ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini adalah dari letak dari kuartil ketiga. Kemudian kita masukkan angka 74 di sini. Nah, kemudian ditambah 1 per 4. Sedangkan data ke 18-nya itu adalah nilainya 78. Kita masukkan. Kemudian kita kurangi ya teman. 78 dikurangi 74 sama dengan 74 ditambah 1 per 4. 78 dikurangi 74 sama dengan 4. Kemudian kita turunkan lagi. 74 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4. Penyebutnya tetap sama 4. Kemudian hasilnya yaitu 74 ditambah 4 bagi 4 sama dengan 1. Hasilnya kalau ditambahkan jadi 74 ditambah 1 sama dengan 75. Ini adalah nilai dari kuartil 3. Selanjutnya yaitu adalah mencari letak dan nilai kuartil data kelompok. Di sini langsung saja rumusnya. Rumusnya yaitu B ditambah P dikali I dikali N dibagi 4 dikurangi F dikurangi F kecil. Jadi keterangannya itu adalah I adalah kuartil dan B ini adalah batas bawah kuartil, sedangkan P yaitu panjang kelas median. Kemudian untuk yang I adalah interval dan N ini adalah banyaknya data. Kemudian F ini adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dan juga tanda kelas kuartil sebelum frekuensi terbanyak yang ini ya teman-teman. Kemudian untuk frekuensi kecilnya itu adalah frekuensi kelas kuartil, yaitu yang ini. Kita langsung saja ke contohnya. Contohnya itu ada di sini tabel nilai ujian. Sebelum kita masuki letak kuartilnya, kita harus jumlah terlebih dahulu frekuensi ini, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 9 dan ditambah 9 hasilnya 100. Setelah itu cari FK atau frekuensi kumulatif atau F besarnya nih teman-teman ya. Caranya mudah teman-teman. Yang pertama adalah frekuensi ini kita taruh di samping yaitu 2, kemudian kita tambahkan dengan yang frekuensi kuartil ini jadi ke samping. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dan 10 ditambah 7 sama dengan 17. Dan 17 tambah 10 sama dengan 27. Dan 27 ditambah 25 sama dengan 52. Dan 52 ini ditambah 20 sama dengan 72. 72 ditambah 10 sama dengan 82 dan 82 ditambah 9 sama dengan 91. 91 ditambah 9 sama dengan 100. Setelah itu baru kita memasuki rumus dari letak kuartilnya dalam data kelompok, yaitu kita cari letaknya terlebih dahulu. Rumusnya sama, yaitu 1 per 4 dikali N. Satunya kita sesuaikan dengan kita sudah cari kuartil berapa. Misal 1 berarti 1, ini ya 1 per 4 berarti data banyaknya data atau N ini adalah 100. Yang ini kita masukkan berarti 1 per 4 dikali 100. 100 kali 1 100. 100 bagi 4 sama dengan 25. Nah setelah kita sudah tahu letak kuartil 1, setelah kita cari nilai kuartil satunya terlebih dahulu. Kan letak kuartil satunya 25. Berarti 25 ini ada di angka berapa nih teman-teman? Yaitu angka di sini bu teman-teman. Kita lihatnya di frekuensi kumulatif. Berarti nilai dari letak kuartil 1 ada di sini. Di antara ini teman-teman. Kita masukkan datanya, yaitu nilainya berarti 59.
Kenapa 58,5? Karena ini bawahnya berarti teman-teman ya, batas bawah kuartil. Berarti yang paling kecil di sini kan nilainya batas bawahnya itu adalah 59. Berarti 59 dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Karena ini sudah jadi rumusnya. Ya, kemudian 59 dikurangi 0,5 sama dengan 58,5. Kita masukkan 58,5. Kemudian panjang interval, panjang kelas median, mohon maaf. Nah, panjang kelasnya gimana cara hitungnya? Kita perhatikan dari 39 angkanya sampai 43 itu ada berapa angka? Kita hitung 39, 40, 41, 42, 43. Berarti ada 5 angka. Kita masukkan. Nah, kemudian 1/4, tadi 1/4 ya rumusnya. Nah, N-nya jumlah datanya itu adalah 100. Kita masukkan juga. Kemudian dikurangi. Kenapa 17? Ini F besarnya. F besarnya yaitu adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas yang di banyaknya, yaitu di angka 27 ini yang paling bawahnya 27 itu angka berapa? Angka 17. Di bawahnya 27 itu 17. Kita masukkan. Kemudian F kecilnya nih teman-teman, frekuensi kelas kuartil itu yang di tengah. Ini frekuensi kelas kuartil. Berarti adalah 10. Kita masukkan 10. Kita hitung 58,5 ditambah 5 dikurangi 1/4 yaitu 25. Kita masukkan kemudian per 10. Yaitu 58,5 ditambah 5, 25 dikurangi 17 berapa? 8. Kemudian per 10. Kita dahulukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bawakan lagi 58,5. Di sini kita kalikan dulu. 5 dikali 8 itu berapa? 40. Berarti 40 dibagi 10 sama dengan 4. Berarti 58,5 ditambah 4 sama dengan 62,5. Nah, selanjutnya kita cari letak dan nilai kuartil 2 dan juga 3. Letak kuartil 2 rumusnya yaitu I kali N bagi 4. I-nya kita rubah jadi 2 per 4 dikali 100. N 100 ini dari N banyaknya ada 4. 100 dikali 2, 200 dibagi 4 sama dengan 50. Ini adalah letak kuartil 2. Kemudian nilai kuartil 2 yaitu B ditambah P 2/4 kali N dikurangi F besar dikurangi F kecil, yaitu adalah B batas kuartilnya. Ini kan ada di data ke-50. Berarti data ke-50 ini ada di data 64 nih. Yang ini. Kita lihat batas bawahnya itu ada di 64. Berarti 64 dikurangi 0,5 dikurangi yaitu sama dengan 63,5. Kita masukkan 63,5. Kemudian panjang intervalnya tadi kita udah hitung 39 ke 43 yaitu ada 5 angka. Kita masukkan. Kemudian 2/4 dikali 100 dikurangi 27. Kenapa 27? 27 ini dari ini teman-teman di sebelum angka 52 ini kuartil ini adalah 27. Sebelumnya 27 kita masukkan. Kemudian frekuensi kuartilnya itu 25. Yang ini kita masukkan juga 25. Setelah itu 63,5 ditambah 5 50, ini kan 2 kali 100, 200 bagi 4, 50. Kemudian dikurangi 27 per 25 atau bagi 25. Hasilnya 63,5 ditambah, kita kalikan dulu 5 kali 23 kemudian dibagi 25 sama dengan 4,6. Kemudian kita tambahkan 63,5 ditambah 4,6 sama dengan 68,1. Ini adalah letak dan juga nilai kuartil 2. Kemudian letak kuartil 3-nya yaitu adalah I kali N bagi 4. Ini 3 kita rubah karena sedang mencari letak kuartil 3, yaitu 3/4 kali 100 jumlah data dibagi 4 sama dengan 75. Ini adalah letak kuartil 3. Kemudian nilai kuartil 3-nya yaitu batas bawah kuartil. Kan ini datanya ke 75. Kita lihat lagi 75 itu ada di mana? 75 itu ada di sini, teman-teman. Ada di sini. Ini kan batasnya 72, berarti masuk ke sini 75-nya.
batas batanya ini adalah ini 74 batas bawahnya. 74 dikurangi 0,5 sama dengan 73,5. Kita tuliskan 73,5. Kemudian pada intervalnya yaitu adalah 5. Tadi 39 ke 43 ada 5 angka. Kita masukkan. Kemudian yang ini 3 kali 100 sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75. Kemudian F besarnya kenapa 72? Ya, 72 ini teman-teman dari di bawah sebelum 82 ini ada angka berapa? Ada angka 72. Kita masukkan 72. Setelah itu kita turunkan 73,5 ditambah 5 dalam kurung 75 kurangi 72 dibagi 10. 10 kenapa 10? Ini adalah kuartil, frekuensi kuartilnya ini 10. Kita masukkan. Nah, setelah itu 73,5 ditambah 5 sama dengan 75 dikurangi 72 berapa? 3. Kita tulis 3. Kemudian penyebutnya sama 10. Kemudian di sininya yaitu 73,5 kita kalikan dulu 5 kali 3 berapa? 15. 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Kita tambahkan 73,5 ditambah 1,5 jadi penjumlahannya adalah 75. Baik, selanjutnya yaitu desil. Desil adalah membagi sekumpul data menjadi 10 bagian yang sama banyak sesudah diurutkan menurut hasilnya. Desil terbagi menjadi 9 yaitu desil 1, desil 2, desil 3 hingga desil 9. Nah, dan desil terbagi menjadi 2 jenis yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Dalam mencari desil data tunggal dan data kelompok, kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kedua yaitu menentukan letak desil. Dan yang ketiga menentukan nilai desil. Nah, sebagai contoh kita mencari desil data tunggal. Nah, di sini sebagai contoh mencari desil data tunggal. Nah, perintahnya yaitu tentukan letak dan nilai D5 dan D7. Nah, selanjutnya itu langkah pertama, yaitu langkah pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kan ini data yang sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini merupakan data yang sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya itu kita sebelum lanjut ke langkah kedua menentukan letak dan menentukan nilai desil, kita mengetahui dulu rumusnya. Rumus desil. Rumus desil yaitu DI sama dengan I kali N ditambah 1/10. Nah, selanjutnya itu kita cari N-nya terlebih dahulu. Cari N-nya. N ini sama dengan data keseluruhan. Jumlah data keseluruhan. Nah, kita kembali ke data semua. Data ini kita hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti N ini yang ada di rumus nantinya jumlahnya itu ada N, jumlahnya itu ada 15. Nah, setelah itu kita lanjut ke menentukan letak desil. Kita menentukan letak desil 5 dulu karena kan perintahnya kan desil 5 terlebih dahulu. Berarti kan D5 sama dengan 5. Kita patokan ke rumusnya. 5, 15 ini kan dari yang tadi kita cari jumlahnya 15. Satu ini dari rumus berarti 15 tambah 1 hasilnya 16. 16 dikali 5 yaitu 800. 800 dibagi 10 hasilnya 8. Nah, 8 ini bukan nilai akhir, tapi 8 ini merupakan letak. Selanjutnya itu ketika letak kan sudah kita temui. Lanjut ke kita kembali ke data untuk mencari nilainya. Nah, kan ini 8 sudah kita temui letak. Nah, kita hitung di data ini, hitung sampai 8. Berarti di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D5 berarti kita 60.
60 merupakan nilai mencari D5. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari D7. Mencari D7 tidak jauh berbeda sama mencari D5, cuma diganti saja, diganti 5-nya ini diganti 7 karena kan kita cari D7. Hasil N-nya tetap sama 15 karena datanya masih sama. Ini berarti 15 ditambah 1, 15 ditambah 1 dikali 7 dibagi 10 hasilnya 11,2. Nah, yang membedakan itu di sini. Kalau sini kan tadi hasilnya kan bilangan bulat. Kalau ini kan ada komanya. Nah, gimana sih ngitungnya kalau ada komanya? Nah, hitungnya itu kita pakai rumus lain. Nih, rumusnya. Itu XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurangi XK. Nah, XK ini jumlahnya itu X11. X11 ini dari mana? Kita ambil dari sini. Lalu D-nya 0,2 dari mana? Kita ambil dari sini. Kan ini kan 2, berarti tinggal tambahin 0 aja jadi 0,2. Nah, kan XK kan tadi kan sudah kita temuin ini 11. Nah, ditambah 1 jadi X12. Nah, dikurangi XK tadi 11. Jadi 11 X11. Nah, lalu kita dijabarkan cari X11-nya. Nah, X11 ini carinya gimana? Kita kembali ke data di sini. Nah, kita hitung lagi datanya sampai 11 berhenti di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini merupakan X1165. Betul ya, 65 X11. Berarti 0,2 tetap sama. Nah, ini 67 X12. X12 kita kenapa 67? Karena di sini setelah 65 itu 67 otomatis kan tadi ini 65 kan X11, berarti 67 otomatis X12. Nah, kan udah ketemu X12 67, X11-nya tetap sama 65. Berarti tinggal kita jumlahin 67 dikurangi 65 yaitu hasilnya 2 dikali 0,2 hasilnya 0,4. Berarti ini 65 tetap turun, berarti tinggal kita jumlahkan 65 ditambah 0,4 hasilnya yaitu 65,4. Ini D7. Nah, setelah kita tadi kan kita mencari nilai desil data tunggal. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari desil data kelompok. Nah, perintahnya itu tentukan letak nilai D8. Nah, sebelum kita mencari letaknya, kita menghitung dulu frekuensinya. Frekuensinya itu yang di kolom tengah ini. 2 tambah 2 tambah 8 tambah 17 tambah 30 tambah 24 tambah 10 tambah 6 tambah 1 yaitu hasilnya 100. Berarti kita di sini ditulisnya N-nya 100. Nah, setelah kita menemukan N100 ini, kita fokus ke kolom FK. FK ini bagaimana sih kita menghitung kolom FK ini atau frekuensi kumulatif ini? Yaitu caranya 2 ini geser ke sini. Nah, lalu 2 ditambah 2 4 ditambah 8 12 ditambah 17 yaitu 29 ditambah 30 59 ditambah 24 83 ditambah 10 93 ditambah 6 99 ditambah 100. Nah, misalkan dari data FK ini jumlah terakhirnya yaitu 100 sama dengan N, maka data ini bisa dikatakan benar. Selanjutnya setelah kita menghitung keseluruhan data yang ada di kolom ini, kita menentukan letaknya, yaitu caranya dengan rumusnya ini. Perhatikan ya, rumusnya 8/10 kali N. Nah, kenapa 8? Karena kita mencari D8. Misalnya kita mencarinya D4, maka ini ganti 4/10. Misalkan kita carinya D7, maka 7/10. Dan misalkan kita carinya D6, maka 6/10. Itu ya. Jadi kan kita ini 8 karena kita mencari D8. Jadi 8/10 kali N. N ini jumlah dari ngambilnya dari sini 100 yang tadi kita hitung. Berarti
8/10 kali 100. Kita jumlahkan. 8 kali 100 800. 800 dibagi 10 itu hasilnya 80. Nah, 80 ini bukan letak, bukan nilai akhir, tapi ini bukan letak. Nah, kan letak di 8 kan sudah ditemui nih. Nah, setelah letak di 8 sudah ditemui, maka setelah itu kita perhatikan nilai di FK. Nah, nilai FK kita perhatikan nilai di kolom FK yang ini ya. Nah, perhatikan nilai di kolom FK, nilai yang di kolom FK ini mana yang bisa memuat nilai 80 yang ini. Nah, 80 ini bisa memuat di mana, masuk di mana. Misalkan masuk ke 59 kan tidak memungkinkan. Jadi otomatis masuk ke 83. 80 ini masuk ke 83. Berarti di barisan 83 ini, berarti di barisan 83 ini merupakan letak dari D8. Nah, letak kan sudah kita temuin. Selanjutnya itu kita menentukan nilai dari D8. Caranya itu dengan perhatikan rumusnya. Rumusnya itu TB ditambah 8/10 dikali N dikurangi FK dikali P dibagi FD. Nah, kita ke rumus 8/10 dulu. 8/10 kali N terlebih dahulu ya. Nah, 8/10 kali N itu 80. Seperti yang tadi kita jumlahkan di atas, sama 8/10 kali N. Ini kan 100, perhatikan sama 8 kali 100 bagi 10, 80, berarti ini 80. Nah, lalu kita cari FK. FK itu yaitu frekuensi kumulatif. Caranya kan ini kan FK itu frekuensi kumulatif sebelum desil. Nah, berarti kan yang diminta itu sebelum, kan kelasnya kan kelas desilnya kan kita sudah ketahui yaitu 80, masuknya ke 83. Berarti yang sebelum 83 yaitu 59, jadi FK-nya itu 59. Nah, FD-nya itu frekuensi desil. Frekuensi desil itu yang ini dari mana? Hasil 24. Kita perhatikan dari frekuensi ini. Frekuensi kelas desilnya yaitu kita lihat kelas desil D8 yaitu 24, jadi 24. Nah, yang ini 59,5 T, jadi itu tepi bawah, atau biasanya ada yang B batas bawah biasanya, tapi ini TB tepi bawah, sama sih. Jadi TB ini caranya itu kita ambil dari kelas desil ini angka awalnya yaitu 60. Nah, 60 ini kita bagi dengan 0,5. Hasilnya itu 59,5. Nah, misalkan ada yang tanya, kenapa dibagi 0,5? Itu 0,5 itu rumus atau ketentuan dari sana. Jadi jangan dipusingkan atau jangan pikirkan 0,5 ini, jangan dipusingkan karena ini merupakan rumus atau ketentuan dari sananya. Nah, jadi kan hasilnya kan 59,5, kan sudah ketemu semua. Nah, tinggal P ini apa? Panjang kelas. Kita ambil dari ke atas, nilai dari atas. Nah, 10 contoh 10 ke 19. Nah, 10 ke 19 ini ada berapa angka? Kita hitung 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 10 kan? Berarti panjangnya kan 10 sama 60 ke 9 juga sama 10. Berarti sudah ketemu semua. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, 59,5 ini kita tetap sama, turunkan, ditambah. Nah, dengan ini kita jumlahkan. 80 dikurangi 59 hasilnya itu 21. Nah, 21 10 tetap ngikut
penyebutnya 24 tetap ikut, lalu kita jumlahkan lagi ini 21 dikali 10, hasilnya yaitu 210. Nah 210 ya, 210 ini 59,5 tetap ikut, tetap ke bawah 59,5 ditambah 210 hasil dari 21 kali 10, lalu jangan lupa penyebutnya tetap masih sama 24, jadi 59,5 ditambah 210 dibagi 24, hasilnya yaitu sama dengan 59,5 ditambah 8, kan ini 210 dibagi 24 hasilnya 875, jadi 59,5 ditambah 8,75, jadi hasilnya itu berarti hasilnya 68,5. Nah, bukan, maaf, berarti hasilnya 68,25. Nah, berarti ini hasil dari D8. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan itu rumusnya, rumus 8/10 itu. Misalkan kita nyarinya desil 5 berarti 5/10. Karena ini kita mencarinya D8 berarti 8/10. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu persentil ya teman-teman. Persentil atau disingkat dengan PS ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, cara mencari persentil ini hampir sama dengan mencari nilai desil. Bedanya, jika desil datanya dibagi menjadi 10 yang sama, sedangkan persentil ini dibagi menjadi 100 yang sama. Nah, untuk persentil sendiri ada 99 bagian, yaitu persentil 1 atau PS1, persentil 2 atau PS2 atau sampai PS atau persentil 99 ya teman-teman. Baik, jadi untuk mencari persentil ini ada 2 bagian lagi teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk mencari persentil data tunggal, dan yang kedua itu mencari persentil data kelompok. Nah, yang pertama itu mencari persentil data tunggal. Nah, rumusnya itu letak KI sama dengan data I buka kurung N ditambah 1 dibagi 100. Jadi ini Q-nya itu nilai G-nya itu nilai batas bawah kelas persentilnya ya teman-teman. Nah, untuk data, terus datanya berapa, I itu jarak internal kelas, N-nya itu ukuran sampel atau banyaknya data ditambah 1 dibagi 100. Nah, untuk dengan I-nya itu 1, angka 1, 2, 3 sampai dengan 100 teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada persentil, mencari data persentil kelompok. Nah, mencari persentil bentuk kelompok itu disusun distribusi frekuensi ya teman-teman. Proses mencari persentil kelompok ini hampir sama dengan mencari desil. Bedanya rumus mencari persentil bentuk kelompok itu seperti ini ya teman-teman. PI sama dengan B ditambah P, NI dibagi 4 diambil F. Jadi PI itu persentil yang dicari sama dengan B. B itu batas bawah kelas persentil ditambah panjang kelas atau persentil. NI-nya itu ukuran sampel atau banyak data dibagi 4 diambil frekuensi kelas persentil yang diambil dari frekuensi yang banyaknya saja ya teman-teman. Nah, untuk contoh
persentil data kelompok ini contohnya itu sebelum mencari nilai persentil terlebih dahulu ditentukan dulu tuh letak desil dan cari dan dengan cara mengalihkan desil yang dicari dengan jumlah frekuensinya saja, maka akan didapatkan letak kuartil, letak persentil akan didapat pada kelas interval di mana terlebih dahulu dilakukan dengan menjumlahkan frekuensi kelas internal pertama sampai dengan kelas internal berikutnya sampai jumlah frekuensi itu kumulatif atasnya sama atau lebih dari letak persentil ya teman-teman. Nah, contoh data kelompok itu seperti ini ya teman-teman. Ini contoh diketahui sebuah data sebagai berikut. Ini nilai ujian bahasa Inggris ya teman-teman. Jumlahnya itu ada 100, nilai 36 sampai 43 frekuensinya 2, nilai ujian 44 sampai 48 frekuensinya 3 sampai seterusnya jumlahnya itu ada 100. Kelihatan teman-teman tuh nilainya 100. Nah, ini letak persentil 5 adalah 63 dikali 100% sama dengan 63. Jadi letaknya itu dari sini teman, 1, 2, 3, 4, 5, 63. Nah, dengan demikian P5 terletak pada internal ke-6. P5 pada terletak ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64. Nah, 64. Jadi P5 itu terletak pada internal ke-6, 64 ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal penjumlahan, frekuensinya dijumlah dari sini teman-teman. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10. Jadi jumlahnya itu dari sini. Jadi jumlahnya itu ada 2 ditambah 3 hasilnya semuanya dari sini, dari atas sampai sini itu jumlahnya 72. Ya teman-teman, untuk mengetahui nilai B itu 48 ditambah 49 dibagi 2, 48 dari sini dari P3 48 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan hasilnya 48,5. Nah, untuk mencari ini ya persentilnya. Jadi 69,60,61, 62, 63 sama dengan 5. Jadi untuk 5-nya ini dari nilai P5 teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 karena ini persentil 5 jadi terus 5. Nah, untuk frekuensinya itu ini dari sini 2 ditambah 3 ditambah 5, 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 25. Nyampe sini saja teman-teman, gak nyampe bawah karena ini nyampe 5 P5 aja. Nah, hasilnya itu 57. Dari data di atas tentukanlah letak dan nilai P5. Letak P5 atau persentil 50 yaitu pada internal ke-3 teman-teman, 50 nih ya, 50. Nah, nilai P5 dengan formulasi statistik dapat diketahui. PI sama dengan 63,5 tambah 5. 63 dikali 100 dibagi 100 diambil 52. Nah, hasilnya itu 60,5 tambah 5. Nah, setelah hasil ini, pembulatan ini nanti dibagi lagi menjadi 100. Terus diambil 52 karena hasil dari sini ditaruh di sini. Terus dibagi 20, teman-teman. Nah, setelah itu 68,5 ditambah 5 hasilnya itu 63.
63 sekarang diambil lagi. 63 diambil 52 dibagi 20. Hasilnya itu 68,5. Ini teman-teman. 68,5. Nah, setelah itu 68,5 ditambah 5 itu hasilnya 11 per 20 teman-teman. 11 per 20 hasilnya, karena 11 dibagi 20 jadi 68 di 68,5 ditambah 5 sama dengan 11 per 20, hasilnya itu 71 teman-teman. 71,25 ya teman-teman. Begitu. Terima kasih.